Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menyebut ada operasi politik dan tokoh besar di balik isu ijazah palsu yang menurutnya sudah digoreng beberapa tahun terakhir. Menurut Jokowi, pihak penuduh ijazah palsu harus membuktikan tuduhannya di pengadilan. Tapi, ia sendiri juga siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki. Saya dituduh ijazah saya palsu, artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan, yaitu yang saya tunggu itu coba. Ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan? Yaitu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya akan saya bawa. Tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, membantah ada operasi politik ataupun orang besar yang mendalangi. Ia justru menantang Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Buktikan kalau memang itu ada operasi politik. Buktikan. Bisa nggak Jokowi membuktikan kalau itu ada tokoh besar? Kalau memang negarawan, sekali lagi, buktikan dengan tunjukkan aslinya. Itu. Menanggapi pernyataan Jokowi soal adanya agenda politik dan tokoh besar di balik isu ijazah palsu, Sekjen Partai Demokrat Herman Hairon minta hal itu ditanyakan kembali ke Jokowi. Ya sebaiknya tanya Pak Jokowi gitu ya, karena kami tidak tahu gitu. Kami tidak pernah berbicara di sisi itu. Pakar hukum Hipnu Nugroho berpandangan untuk mengakhiri polemik dugaan ijazah palsu Jokowi di masyarakat, penegakan hukum harus dituntaskan. Memang mungkin juga, karena sekarang itu sedikit-sedikit politik, ada berkaitan politik, apalagi terkait dengan tokoh mantan presiden lagi. Tapi yang penting sekarang bukan melebar kemana-mana ya, tapi bagaimana penegakan hukum terkait ijazah palsu itu cepat tuntas. Hampir setahun terakhir, isu keaslian ijazah Jokowi telah menggelinding jauh. Sejumlah pihak saling lapor, dari laporan dugaan pidana berlapis hingga menggugat perdata ke pengadilan. Bahkan, lewat pengajuan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Yang terbaru, Pengadilan Negeri Solo memutuskan melanjutkan gugatan citizen lawsuit ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh alumnus UGM. Hakim menolak eksepsi tergugat, yaitu Jokowi dan UGM, dan tetap melanjutkan gugatan ke tahap pembuktian. Selamat malam saudara, bola liar kembali menggelinding ke hadapan Anda. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali merespons isu ijazah palsu yang menyasar dirinya. Dalam wawancara eksklusif di program khusus Kompas TV, Jokowi menyebut ada operasi politik dan tokoh besar yang bermain-main dengan isu ijazah palsu dengan tujuan mendowngrade, menjatuhkan reputasinya. Jokowi juga menantang para penuduh ijazah palsu untuk membuktikan tuduhan di pengadilan. Namun, Jokowi juga menyatakan siap menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Bola panasnya, apakah isu ijazah palsu benar bagian dari operasi politik untuk melemahkan keluarga Jokowi? Atau ini murni soal hukum dan keterbukaan informasi? Jika bergulir di pengadilan, apakah Jokowi pada akhirnya bakal menunjukkan ijazahnya ke publik? Dan polemik kemudian berakhir lewat putusan hakim. Inilah Bola Liar bersama saya, Magister Tarigan. Untuk membahas tema malam ini sudah hadir di studio Kompas TV sejumlah narasumber. Saya menyapa Bestari Barus, Ketua DPP PSI. Selamat malam Pak Bestari. Selamat malam. Ada Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Selamat malam Mas. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan Hisyam, politisi senior Golkar. Selamat malam. Ada Ahmad Khairul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat. Selamat malam Mas. Roy Suryo, tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi. Selamat malam Mas Roy. Malam Mbak Ilona, malam semuanya. Ada Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat malam Bang. Malam.
Di floor saya menyapa ada Pak Susno Duaji, Kabaris Krim Polri 2008-2009. Selamat malam Pak. Dan Pak Slamet Ginting, pengamat politik Universitas Nasional. Selamat malam Pak Ginting. Saya langsung ke Mas Ade kalau begitu, dari wawancara eksklusif Kompas TV. Selama bertahun-tahun isu dikelola, kata mantan Presiden Jokowi bahwa ini merupakan upaya mendowngrade reputasi Jokowi. Benar demikian Mas Ade? Bukan hanya mendowngrade, tapi juga ini sama sekali menghina keluarga besar Pak Jokowi. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa apa yang dituduhkan ini kan belum bisa dibuktikan secara hukum. Ya kan, sementara produk tersebut ya kan sudah diakui oleh ya badan publik. Dan ingat, itu sudah sekali lagi saya sampaikan bahwa itu sudah ditunjukkan tetapi kepada instansi berkaitan. Usernya jelas. PDIP membawa ijazah itu kepada KPU pada saat Pilpres. Kemudian wali kota, kemudian gubernur DKI. Artinya barang ini bukan barang yang tidak pernah kelihatan. Gitu. Ijazah ini bukan nggak pernah kelihatan, kelihatan kepada instansi publik tadi. Bahwa itu sudah digunakan kok. Dan itu dilegalisir. Persoalannya kemudian instansi publik ini tidak mau memberikan kepada Restoratif CS, itu bukan ranahnya kita atau Pak Insinyur Joko Widodo lagi. Ya, itu kembali kewenangan mereka, ya cocok dengan cara dia melakukan gugatan di Komisi Informasi Publik. Namun perlu diingat juga bahwa ada pengecualian di situ di Undang-Undang KIP. Ini kan masuk penyidikan. Kalau untuk ijazah S1 ya, masuk penyidikan, bahwa sesuatu yang dapat mengganggu penyidikan itu dikecualikan. Itu yang harus kita pahami dulu. Kenapa ditolak untuk Polda Metro Jaya? Karena memang barang itu sekarang lagi dikuasai oleh Polda Metro Jaya dengan disita aslinya. Nah, tetapi kalau misalkan memang dokumen kopiannya atau kopinya mau diminta dan itu diberikan kepada siapapun yang memegang misalkan instansi publik, ya monggo kerso. Kita sih nggak ada urusan gitu loh. Artinya silakan kalau memang itu diberikan dan memang melalui mekanisme instrumen hukum yang ada. Nah, itu sebelum dijawab sama Mas Roy, kita dengarkan lagi pernyataan dari Pak Jokowi yang menyatakan bahwa ini ada operasi politik katanya. Kami putarkan saudara. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki. Saya dituduh ijazah saya palsu, artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan, yaitu yang saya tunggu itu coba. Ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya, kan saya bawa. Ada operasi politik di balik langkah Anda seringkali sudah begitu lama menggugat ijazah Jokowi. Orang ini jahat. Iya, kita tuh sains murni, pure science, ilmiah. Gitu, Mas. Ya, kita ingin buktikan secara ilmiah dan itu sudah terbukti dan itu sudah kita tulis dalam buku 700 halaman lebih ya, Jokowi White Paper. Kenapa ditarik-tarik ke politik? Kenapa kemudian disuruh melibatkan dan bahkan sekarang mulai muncul tuh proksi-proksinya padahal itu ada partai tertentu, partai merah, partai biru gitu. Nggak usah, tunjukkan saja ijazahnya dan tunjukkan ijazah yang asli. Jangan kemudian malah menunjukkan ijazah yang scan, yang kemudian scan itu dikatakan asli oleh si Andi Aswan, padahal itu palsu. Ya itu jelas palsu itu. Nah ini dikatakan asli. Bagus. Padahal ini nggak ada yang namanya watermark, nggak ada yang namanya emboss. Jadi kan ini palsu lagi. Udah bohong, ini tambah bohong. Jadi orangnya bohong-bohong kuadrat. Dan satu lagi, saya menggarisbawahi. Kalau dia mengatakan kemarin dengan wawancara Mbak Friska Clarissa, tunjukkan di pengadilan. Buktikan Mbak, minggu depan pengadilan Solo itu alhamdulillah tidak melakukan NO terhadap gugatan citizen lawsuit. Tunjukkan di pengadilan, tunjukkan di PN Solo, jujur tidak dia. Kalau dia mengaku akan menunjuk di pengadilan, harusnya Jokowi tunjukkan itu di pengadilan ijazahnya yang asli. Kalau enggak, bohong lagi seluruh orang Indonesia, lihat kebohongannya lagi. Oke, baik. Mas Ade, dibantah soal adanya operasi politik di balik gugatan ijazah. Ya,
persoalan ada operasi politik atau tidak, itu yang mengetahui Pak Insinyur Joko Widodo, pastinya begitu. Tetapi memang saat sekarang ini, bahwa apa yang bergulir kalau berbicara politik dan menunggangi sesuatu, itu pasti lawan-lawan Pak Jokowi, yang tidak senang dengan Pak Jokowi, dan atau ada kepentingan lain, tentunya akan menunggangi itu. Dalam artian, secara politis, mungkin mereka nggak kelihatan ya. Tetapi kalau mendukung dan lain-lain sebagainya, itu saya rasa pasti. Pertanyaannya adalah kemudian yang timbul, kalau memang tidak ada operasi politik di sini, mohon maaf Mas Roy, harusnya Mas Roy dilakukan penahanan. Harusnya dilakukan penahanan. Apa itu kalau malah penahanan? Bisanya ngomongnya cuma penahanan. Harusnya. Nggak Ya kan? bisa. Karena kenapa? Karena pasal-pasalnya tidak. Ini saya harusnya Mas Roy. Kenapa Harusnya. kami melihat bahwa ada Emang Mas Ade politik? penyidik? Bukan. Udah. Saya berdasarkan Jangan maksa-maksa pengalaman saya dalam mendampingi baik itu terlapor maupun pelapor. Ya karena penyidiknya itu ya terjadi. kalau ini asli jasanya udah jelas. Kalau Jadi, asli udah ditahan, gampang aja udah. Persoalan asli jangan dibantah dulu Mas Roy. Saya cuma menyampaikan kepada my sister bahwa asli, kenapa ada tunggangan di sini. Tapi percayalah my sister bahwa ketika kemudian partai politik yang mendukung juga kebohongan, bukan kebenaran ini, mendukung kebohongan, pasti akan hancur juga. Oke, kita tunggu Dan nanti. partai politik yang mendukung hal-hal seperti ini juga, itu sayang loh. Kenapa? Kalau ini nanti terbukti pengadilan, ya mohon maaf nih, benar, ya partai politiknya rusak ini. Siapa? Misalkan, Parpolnya siapa? Parpolnya siapa? Saya sih sebut. Tidak bisa menyebutkan langsung sama dengan diskreditkan. Jokowi ini nggak boleh nyebut. Warnanya apa? Warnanya, warna. Nggak usah. Nanti bergelinding lagi nih ya kan. Sudah paham semua lah intinya. Mana gitu. Paham, tunjuk nama dong kalau berani. Jangan kayak pengecut tadi itu. Pengecut banget. Bukan pengecut Mas Roy. Inilah Mas Roy. Mulut Mas Roy ini santunlah sedikit Mas Roy. Ini dia nggak santun, dia memecah belah bangsa. Kenapa? Di mana memecah belah bangsanya Mas Roy? Mas Roy, Mas Roy ini orang Jawa loh. Tuduh ini. Paling tidak adab itu ada Mas Roy. Sedikit-sedikit ngomong bohong, sedikit-sedikit penjahat. Yang bohong dia tuh sedikit-sedikit ngomong. Tunjukkan di pengadilan ya, minggu depan. Minggu depan kita tunggu. Jokowi Kenapa minggu depan di pengadilan? Iya, tunjukkan minggu depan tunjukkan. Kalau ijazah S1 saya rasa di pengadilan tidak mungkin bisa. Lah, gimana? Baik. Loh, dalam penguasaan minta nggak bisa Mas Roy segampang bisa. Oke, baik. Saya coba kayak bodohin rakyat aja. Pak Selamat. Kata Pak Jokowi ada operasi politik, ada nama besar, tapi kayaknya generik ya, nggak to the point atau gimana menurut Anda? Sudah jelas siapa yang dimaksud? Ya, saya kira secara politik dengan menyebut ada tokoh besar di balik isu ijazah ini, Jokowi sedang berupaya memindahkan narasi dari soal fakta ijazah, apakah asli atau palsu, ke soal motif politik di balik tuduhan itu. Tentu saja ini bisa membuat isu menjadi perdebatan tentang politisasi. Karena itu bukan soal hanya legalitas ijazah semata dari persoalan akademik, sekarang digeser menjadi soal politik. Nah, kurangnya nama yang disebut Jokowi, ada nama besar, tapi tidak menyebutkan nama, sama saja kemudian menimbulkan spekulasi baru. Jadi rakyat lagi-lagi diberikan PR oleh Jokowi, dan ini menurut saya keengganan untuk menyebut nama, kemudian partai atau lembaga, ini membuat klaimnya terasa menjadi ambigu. Mengapa ambigu? Ya karena tuduhan besar tanpa bukti publik yang dikemukakan oleh Jokowi sendiri itu sama saja kemudian akan mendera dirinya sendiri. Publik akan meminta lagi siapa yang kau maksud. Kira-kira seperti itu. Itu pernyataan. Jadi menurut Anda harusnya Pak Jokowi langsung saja sebutkan namanya. Langsung saja karena menyebut dampaknya itu. akan terjadi. Ya artinya masalah ini jadi berkepanjangan, saling tuding, digeser ke politik. Sehingga publik tidak lagi melihat persoalan ini dari sisi akademik, tapi persoalan politik. Begitu. Apalagi dengan menyebut ada nama besar. Secara implisit
rasanya orang juga tahu tudingan itu diarahkan kemana begitu. Tudingan diarahkan kemana? Pak Bestari kemarin sempat loh komen soal ada partai tertentu yang orkestrasi masalah ijazah Jokowi. Anda masih yakin akan itu nama partainya? Saya kira begini, bahwa orkestrasi, ya saya sitir, orkestrasi itu kita ambil contoh. Isu WUS berapa lama? Dibicarakan di sini. 2 minggu selesai. Isu apa lagi? Yang agak lama, yang sedang-sedang. Setelah WUS ada beberapa, IMIP sebentar. You bisa bayangkan ada satu isu yang bisa digulung melewati tahun, effortnya besar loh. Itu biaya ngegulungnya aja luar biasa itu. Itu satu. Kedua, Mas Roy, kemarin saya sampaikan sama Anda di satu stasiun TV. Anda jangan merasa bahwa Pak Jokowi itu sedang berkonflik dengan Anda. Enggak, dia berkonflik dengan rakyat. Dengerin aja dulu. Dengan rakyat. Minum. Oke. Minum. Udah gak usah. Saya dengerin aja. Kan kita mau bicara ini tentang tadi ada operasi politik gitu ya. Saya mau jelasin. Kemarin sudah saya jelasin, Anda manggut-manggut seperti mengerti. Hari ini kita ulang lagi. Cuman biar didengar oleh mahasiswa dan mahasiswa menjadi cerdas semua. Seperti apa permainan politik itu yang tergambar. Anda sedang berpikir bahwa Pak Jokowi itu sedang berseteru dengan Anda. Enggak, dengan rakyat ya. Anda itu hanya remah-remah kecil dari satu operasi besar yang sedang dijalankan. Kata-kata teman saya, Anda harus paham ini. Enggak. Ibarat satu orkestra, ada gitar, ada gendang, ada sebagainya. Anda cuma senar tali satu. Gak apa-apa, senar bisa goyangkan yang besar gak apa-apa. Inilah kemudian. Ya mengakui kan berarti. Apanya? Mending jadi gajah. Mending semut kecil bisa membunuh gajah. Gajah gak punya ijazah. Ya, tapi Anda terjebak dalam permainan para orang-orang yang sedang menggunakan Anda tanpa Anda sadari, dan Anda merasa besar, bangga. Saya berhadapan dengan orang besar. Saya kecil kok, saya kecil, nggak pernah merasa besar. Iya memang kecil. Kalau gede Anda gimana? Nggak muat nanti kursinya situ. Kecil ngakuin kecil daripada kecil ngakuin besar. Tenang dulu. Kegugupan Anda ini menandakan bahwa Anda sedang menyadari bahwa hari ini Anda dimanfaatkan oleh politik. Waduh, enggak. Benar, udahlah kemarin Anda juga sudah masuk politik ngapain? Ini jadi bawa politik kan begini. Anda tadi mengatakan apa benar? Ya seperti itu. Ada tadi yang disitir oleh Kakanda Ginting, ya sebagai seorang akademis, tentang ngomong dong langsung. Iya. Politik nggak begitu kayaknya, Bang. Wah. Kenapa? Politik kotor itu. Selalu saja politik itu dapat dirasakan, tapi tidak dapat dia dipegang. Kita bisa. Oh, ini perasaan. Jadi ini bukan dagang mangga, Om. Iya. Anda berpikirnya bahwa hari ini Anda sedang berdagang mangga. Jangan bisa dipegang-pegang, dipilih. Saya 15 tahun udah di politik, udah ngerti. Sudahlah. Nah, apalagi Anda orang politik pernah jadi menteri. Iya. Betul ya? Di partai mana? Makanya saya di partai mana itu dulu? Loh, saya partai. Ya saya mau nanya. Kenapa? Partai mana? Ngapain harus nyebut-nyebut saya partai? Enggak punya. Nanya aja nggak boleh. Kalau Pak Jokowi suruh jawab. Loh iya. Kalau buka rekening ntar dulu. Loh iya, dia pejabat publik. Inilah maksud saya yang mau kalau saya bukan sampaikan begini, Mas. Nggak ngerti undang-undang nih. Bukan. Aduh, yang mau saya sampaikan begini. Jangan pilih partainya deh. Yang mau saya sampaikan hari ini. Konyol banget. Udah panik. Oke, konyol banget. Jadi hari ini yang ingin saya sampaikan. Partai gajah. Atas isu rekening itu, ini saatnya karena sudah diketahui. Anda boleh kemudian menggedor kembali. Oke, baik. Jangan lupa kita. Bang Rey, jadi menurut Bang Rey sendiri, Mas Roy ini lagi digunakan oleh partai, ditunggangi atau gimana? Atau riding the wave aja sama partai, seperti disebutkan oleh Pak Jokowi? Ini jangan-jangan perasaan Pak Jokowi juga. Nah itu. Ya, itu satu. Kalau dipakai argumennya Pak Jokowi sebetulnya. Pertama kan begini ya. Ini udah dua ini, Pak Jokowi itu selalu tertutup. Satu soal ijazahnya sendiri, ya. Yang kedua beliau melontarkan isu soal ada orang di belakangnya. Ditanya siapa? Diam.
Nah, kalau pakai dalilnya Pak Jokowi yang menuduh, yang membuktikan, Nah itu. mestinya Pak Jokowi yang harus membuktikan. Siapa Dan yang menyatakan dituduh kepada oleh Pak Jokowi? Nah itu makanya. Silakan yang dituduh itu berbicara. Lah, Apa yang kalah ini kelihatan? logikanya Ya kebalik. enggak? Oke. Enggak dong. Ini Anda saya menuduh Pak Jokowi, Yang ijazahnya menuduh yang- palsu. Kan Enggak, begitu? enggak connect ini. Enggak Enggak connect. Connect dong. Oke. Yang saya mau katakan Apa? begini, kalau mau pakai dalilnya Pak Jokowi terkait dengan istilah beliau yang menuduhlah yang Ya. membuktikan, Ya. sekarang saya mau katakan terkait dengan isu soal Pak Jokowi menyebut ada aktor di belakang apa Kebutuhan isu ijazah, Anda terhadap ijazah itu ini, apa? maka pakai dalilnya Pak Jokowi, Pak Jokowi lah yang harus membuktikannya. Iya. Iya. Nah sekarang Pak Jokowi nggak mau Ada buktikan. nggak yang dituduhkan? Kalau kawan-kawan yang Nggak ada. mendalilkan soal ijazah Pak Jokowi itu palsu, jelas. Jelas nih Mereka palsu nih. menyebut Mana ini. itu aslinya? Ini. Orang itu fotokopi Ini. kok. Ini. Justru Ya karena kan? aslinya Ada, fotokopi. data-datanya Gimana kuat. kita disebut itu Karena asli? data-datanya- Malu kita ditonton mahasiswa. Karena begini. data-datanya Aslinya kuat. Anda fotokopi Sebentar. Anda sebut sebagai Karena asli. data-data- Aduh. Sebentar ya. Gimana Oke, yuk? sebentar. Kita dengarkan dulu analisa. Karena data-datanya kuat, Goib ke SMK. masyarakat mulai tertarik. Oke. Ya. Karena ini Atas jelas. penghasutan itu toh. Nah sekarang kita mau tanyakan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi tolong sebutkan dua saja dulu. Ciri yang menyebut bahwa ada aktor di belakang apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Ya. Surya. Ini nggak ada sama sekali. Munafik kok dia. Jadi menurut Anda kenapa Pak Jokowi tidak langsung to the point? Siapa yang dia maksud? Ya karena memang itu udah gaya dari dulu kan. Jadi dia menuntut Roy Suryo ini membuktikan ijazahnya dan dilakukan. Iya. Oleh mereka ini loh, ini. Nih, Sementara yang palsu Pak nih. Jokowi menuduh bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini berada di dalam skenario besar politik Ya, lapor dong. tanpa ada satupun indikator yang Iya, disebutkan. lapor dong. Apa Kadang-kadang indikatornya? nggak jelas juga barang ini. Harusnya Pak Jokowi. Loh, iya. yang harus membuktikan katanya Pak Isyam. Harusnya Dia Pak Jokowi yang terpapar membuktikan, you ini. bukan dari kelompok yang mempersoalkan. Gampang ditebak lagi kata Pak Jokowi. Ini kalau lihat pembicara ada di sini semua ini, Bang sama saya selalu dari dulu sejak zaman reformasi kita ya. Ya. Ah, tapi pada waktu itu dalam posisi sebagai pengamat properti. Pengamat properti. Sekarang Jadi gini, pengamat politik. sekarang pengamat politik. Oke. Kita ini sekarang ini terjebak. Mas Suryo terjebak, teman-teman semua terjebak ini. Pada saat Golkar, karena saya di sini sebagai senior Golkar, bajunya aja kuning. Oh jelas. Jelas kan? Ini jelas. Tampak nyata. Nah, Yakin. tampaknya. Golkar itu ada 3 golongan di sana. Ada ABRI yang sekarang TNI Polri, ada yang namanya pegawai negeri, yang namanya ASN, dan ada golongan. Saya golongan pengusaha. Oke. Pada saat itu, di dalam frame kita semuanya, kita menjadi insan pembangunan. Oke. Itu di script pada zaman Orde Baru. Begitu kita reformasi, berubah otaknya orang Indonesia ini semuanya. Dan saya ikut di dalam proses perubahan Kaitannya dengan dan- kasusnya nanti Jokowi? nanti ada kaitannya. Apa? Oke. Undang-Undang Dasar 45, kita reformasi politik ini, kita bikin Undang-Undang Dasar 2002, maka kita bukan lagi menjadi insan-insan pembangunan, tetapi menjadi insan politik. Saat itulah rakyat Indonesia berubah otaknya. Kalau kita dulu sekarang berbicara selalu pembangunan, politik baru kita bicarakan setahun sebelum pemilu. Sekarang 5 tahun kita bicara politik. Oke. Inilah akibat daripada perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu. Oke. Yang memang seharusnya kita harus evaluasi kembali. Di sini saya mengatakan tidak perlu ada yang ribut. Kalau Dibilang Kalau bahwa Jokowinya ada jelas. Pak Jokowi mengatakan ada apa tadi politik orang apa? besar. Ya, Orang besar politik. Oke. Kalau saya bukan orang besar, lebih besar. Lebih besar. Karena memang kita sekarang rakyat ini sedang diolah. Oleh siapa? Oleh asing. Saya sebut asing. Oke. Bukan kita. Mas Suryo, Roy Suryo ini saya kenal sudah zaman lama ini. Iyalah. Aktivis kita Oke. kan waktu itu. Setuju. Nah, itu tidak sadar bahwa Oke. dia di skenario. Bukan sama, mohon maaf, bukan oleh partai yang tadi
rasa-rasanya kita tahu juga ya. Lebih besar dari itu yang mempolitasi apa Indonesia yang saya ke Mas Umam Anda sendiri. Asik bermain ini. Melalui ijazah. Sebentar dulu. Politik ini yang namanya insan. Aku ngomong dulu. Silakan. Mas, menurut Anda sendiri, kasus dari ijazah Jokowi ini intrik politik atau murni kasus hukum? Karena partai Anda selalu dibawa-bawa. Jawaban Anda samar-samar sih. Nanti dijawab, boleh lihat saya kembali saudara. Jadi Mas Umam, menurut Anda kasus ijazah ini merupakan intrik politik atau murni kasus hukum? Karena kan partai Anda samar-samar terus dibawa-bawa tuh. Iya, kita tidak perlu untuk menjawab pertanyaan itu, tetapi di dalam konteks ini bahwa kita satu frekuensi yang sama, bahwa Partai Demokrat juga sangat concern terhadap isu ini, kita juga memiliki kepentingan yang sama, supaya diskusi yang berkepanjangan, bahkan juga repetitif ini juga segera terselesaikan dengan baik, karena bagaimanapun juga kita perlu memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat kita, supaya kemudian proses politik itu lebih pada fokus hal-hal yang jauh lebih produktif. Nah, adapun hal-hal yang terkait dengan konteks yang didiskusikan, segala jenis bentuk pelanggaran itu memang seharusnya sebaiknya dibawa dalam ranah uji hukum yang sifatnya formil, bukan dalam konteks viralitas atau opini publik. Nah, oleh karena itu saya pikir apa yang disampaikan Pak Jokowi, kalau misal memang beliau memiliki komitmen yang baik ya untuk membawa itu ke pengadilan, kita sangat mengapresiasi itu. Artinya apa? Ini sudah mencapai babak akhir dan kita harapkan itu bisa menjadi sebuah pembelajaran politik yang baik. Dan kita jadikan itu sebagai sebuah momentum supaya energi politik kita satukan kembali. Banyak hal Mbak, PR-PR politik yang kemudian harus kita lakukan. Paket politik misalnya, itu per sekarang 2026 Mbak. Sementara tahapan pemilu itu 2027 harus dimulai oleh KPU baru. Per sekarang belum ada pembahasan sama sekali. Nah, oleh karena itu momentum ini harus dimanfaatkan dengan optimal. Nah, maka kalau misal ini bisa diselesaikan dengan cepat, dengan baik, rasa-rasanya jauh lebih produktif untuk kita semua daripada ini menciptakan energi yang terpolarisasi, yang rasa-rasanya juga tidak begitu produktif. Tapi Demokrat tersinggung nggak dengan pernyataan Presiden baru-baru ini? Kita sama sekali tidak tersinggung, karena bagaimanapun kan kemarin sempat agak panas tuh. Sekarang kalau ada kemudian tudingan dialamatkan ke Partai Demokrat, sama sekali tidak tersinggung karena kita sampaikan we are completely clean and clear. Kita tidak sama sekali tidak terlibat dalam hal itu. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang kemudian masih memiliki prasangka dialamatkan kepada Partai Demokrat, saya pastikan itu salah alamat. Salah alamat. Nah, oleh karena itu di kesempatan yang baik ini menjadi momentum yang baik karena sebenarnya itu kan sebuah statement yang memang dibuat sebagai sebuah open statement yang sebenarnya memang bisa menciptakan spekulasi-spekulasi yang cukup beragam. Partai Demokrat hanya satu bagian dari spekulasi yang berkembang, tetapi kalau misal kita ikuti teman-teman PSI, misalnya Pak Ade Armando, itu kan ada beberapa varian-varian yang dia sebut. Selain Partai Demokrat, ada juga, tidak perlu saya sebutkan. Ada 3? Iya, ada 3, tidak perlu juga saya sebutkan. Mungkin kalau misal ada yang mau menyebutkan, silakan. Tetapi seringkali kemudian yang dialamatkan adalah salah satunya biru, sementara yang lain tidak. Biru sendiri juga ada juga varian biru yang lain. Bang Bestari Barus juga dulu genetikanya biru juga dulu. Sekarang agak merah dan hitam. Biru. Nah, oleh karena itu, ini. Nah itulah. Makanya ini kan ada transgenetika ini dari Bang Bestari. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita memiliki satu komitmen politik yang sama. Segera kita selesaikan ini dengan konstruktif. Energi politik kita satukan. Ada banyak hal-hal yang jauh lebih produktif untuk kita selesaikan bersama. Oke, baik. Saya ke Pak Susno. Kira-kira bagaimana memisahkan intrik politik dari proses hukum, Pak? Baik, senang sekali malam ini. Biasanya kita hukum, sekarang ke politik ya. Boleh balik aja. Sweet mental dari hukum ke politik itu agak susah. Saya tetap politik, tapi saya pandang dari kacamata hukum ya. Ada lontaran dari Pak Jokowi tentang ini.
ada yang nunggangi, yaitu orangnya orang gede gitu, orang besar. Orang besar. Besar Orang lagi besar. oleh sahabat saya Pak Hisam, gede banget kata. Asing katanya. Nah, sebagai seorang penyidik, saya berpandangan penyidik itu dalam mengungkap suatu masalah pasti membuat suatu asumsi, tapi asumsi harus didukung dengan alat bukti. Pertama, kita hormat dan menghargai Pak Jokowi yang telah berani tampil menyatakan ijazahnya asli. Akan dilihatkan di pengadilan. Akan. Nah, ini kita hargai, tetapi kita luruskan sedikit. Untuk sampai ke pengadilan itu harus melalui proses, yaitu di penyidik dulu. Akan dilihatkan di penyidik, kemudian nanti penyidik ke penuntut. Mudah-mudahan beliau keseliau lidah. Jadi artinya sudah di tangan penyidik itu, mudah-mudahan ya. Karena beliau bukan orang hukum juga. Saya pastikan sudah, Pak. Nah, Saya lihat berita kalau acara sitanya saya lihat. Kalau sudah ya alhamdulillah. Nah, kemudian akan ada di pengadilan Solo, tadi kata Pak Roy. Kemudian yang berikut, saya sangat tertarik dengan Pak Jokowi katakan, siapa yang berkata dia yang membuktikan. Yes, itu benar. Dia melemparkan isu tentang itu. Saya yakin Pak Jokowi sudah punya data tentang siapa orang gede, bahkan siapa yang asing tadi. Nah, tinggal dia buka. Kalau dia tidak membuka itu, dan saya yakin Pak Jokowi akan buka. So yakin-yakinnya 2.567% saya. Jadi kalau dia tidak prediksi intelijen. Tidak, prediksi reserse gitu. Kalau dia buka maka akan terang benderang. Tetapi kalau tidak buka, maka ini akan menimbulkan suatu perpecahan atau kegaduhan baru lagi. Maka dia akan menjadi bola liar. Nah, mudah-mudahan waktu dekat, udah cukup lah media ini menikmati ini. Televisi menikmati ini udah cukup dan sebagainya. Medsos sudah cukup juga, beliau buka. Orang besarnya adalah ini. Yang gede dikatakan Pak Ridwan Hisam tadi, ini dia. Ini diskusi politik yang bagus. Kalau tidak begitu, maka bola liar tadi akan balik ke Pak Jokowi. Liar. Sebagai prediksi reserse ya. Baliknya apa? Satu, dikatakan orang, Pak Jokowi melimpar isu, ini adalah siasat dia untuk bersembunyi. Nah, itu. Mengalihkan isu politik. Tapi saya tidak yakin, nggak mungkin Pak Jokowi sebodoh itu. Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia 10 tahun, 280 juta rakyat, sekian puluh ribu profesor dipimpinnya, nggak mungkin beliau akan bersembunyi di balik isu itu ya, Pak Ridwan ya. Siap. Nggak mungkin dia akan itu. Nah, mari kita tunggu bahwa ini bukan siasat untuk lempar bola. Dan tadi satu katakan, siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya. Sudah membuktikan. Jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Di pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah. Kuliah saya juga sah. Dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak Roy. Jangan UGM sembunyi, bela. Cocok. Bersuara yang jelas, asli. Cocok. Ini bukti skripsinya. Kan ini dosen apa Pak Roy? Udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kasbito. Udah kan. Oke, kalau itu sudah semua. IAI-nya UGM sudah bilang, Pak, kalau itu palsu, dia nggak lulus. Udah, IAI-nya UGM gitu. Saya netral Pak Roy. Saya hormat dengan Pak Jokowi kalau itu dia buktikan. Terima kasih. Oke, baik, saya ke Mas Ade. Apakah Mas Suryo ini, Mas Roy Suryo, ini relevan dengan kekuatan politik di belakangnya untuk menggembosi suara dengan Jokowi? Saya rasa bukan itu tujuan politiknya. Tidak hanya penggembosan. Tapi? Ya, seperti kata Pak Jokowi, downgrade. Karena Jadi relevan berarti nama Mas Roy dikait-kaitkan dengan nama besar? bukan dikaitkan. Jadi gini. Bingung kan? Politik ini seperti yang dikatakan Bung Bestari tadi. Ya, sepemahaman saya sebagai orang awan politik. Saya kan nggak ngerti politik nih. Saya cuma melihat saja bahwa tunggang menunggang itu biasa.
Ya kan? Tunggang menunggang itu biasa dalam politik. Itu politik biasa. Insan-insan politik seperti abang saya di samping ini dan beliau ada apalagi Pak Roy 15 tahun sebagai politik. Waduh, ini pengalaman tandingnya luar biasa ya kan. Saya orang operasi silent. Silent operation. Memang kecil orang. Itu silent operation itu gitu loh. Pasti terjadi Pak Mas Sister. Yang begitu-begitu cuman ya memang Nama partainya sama seperti yang dulu pernah Anda tuduhkan. ya, kalau berbicara yang seperti saya dulu pernah sampaikan itu kan banyak partai. Enggak lah. Kita cuma menduga. Warnanya banyak. Bang, abang saya ini dari biru nih. Masih konsisten sama warnanya? Dari Warna apa Golkar deh? saya dulu. Ya. Betul kita sama. Jadi Mas Ade, Sama kita sama-sama. warna apa Mas Ade? Jadi gitu. Artinya kita tidak bisa menuduh langsung spesifik, tetapi kita bisa merasakan hal itu. Ya, Jadi rasanya. intinya itu kan prasangka, Oke. bukan tuduhan. Prasangka itu berbeda dengan tuduhan. Bisa saja terbukti suatu saat. Kan gitu. Oh. Iya kan? Prasangkanya diterima Mas Roy? Anda katanya ini persis ditunggangi. Jokowi, kurang ngeles kayak junjungannya. Jokowi itu kan sukanya gitu. Sudah tunjukkan, sudah tapi belum. Nah, gitu. Jadi memang begitulah. Jadi anda merasa tidak relevan dikaitkan dengan orang besar dan saya buktikan itu. Kenapa Pak? Jadi Anda merasa tidak relevan kalau dikait-kaitkan dengan orang besar. Oh iya, nanti jadi kayak judul acara ini bola liar. Gitu loh. Kalau memang benar ada, tunjukkan. Kan persoalan itu kan bisa dibikin pendek, bisa dibikin panjang, bisa dibikin pendek, bisa dibikin panjang. Oh. Udah mulai keluar satu. Jadi dia bikin panjang. Dipendek nih tadinya. Jadi bikin panjang. Pak Bestari, jadi Anda melihat ada indikasi operasi politik besar atau tidak dalam kasus Jokowi? Udah siap lah. Begini loh. Operasi politik itu dirasakan Dan oleh Anda para merasakan. politisi. Bahkan nih oleh pengamat pun seperti Bang Rey Rangkuti ini, dia juga merasakan. Terbukti dengan apa? Dia berstatement. Ada persaingan antara keluarga Jokowi dengan keluarga SBY. Iya. Loh, saya bilang ini udah banyak orang yang keracunan Om Roy Suryo ini. Enggak lah. Ya kan? Saya enggak Beritanya ada. Kebetulan ada yang ngirim nih. Gitu, tanggal apa ya? 29 November lah itu, Bung Rey. Ini harusnya kita dengar juga ini. Kenapa kok bisa non-politisi berasumsi atau berstatement ada persaingan antara keluarga Pak Jokowi dengan keluarga Pak SBY. Padahal yang kita lihat adalah bagaimana kemudian Pak Jokowi memberikan tempat terhormat kepada Bung AHY. Kalau Pak Jokowi masih menjabat jadi presiden, betul ya? Betul. Dan terakhir, ketika Pak Prabowo Gibran ini terpilih pun sebagai pemenang, itu bagaimana kemudian ketika ulang tahun Pak Jokowi, Pak siapa? AHY. Pak Prabowo, Pak SBY, itu datang Pak Gibran, wah salam menunjukkan ketakzimannya pun. Jadi sebetulnya, ya orang Lamis begitu. Tunggu dulu. Ya, hati-hati Bang Roy. Bukti bahwa betapa kemudian rukunnya ini, tetapi memang orang-orang yang ingin selalu naik panggung ini selalu membuat sesuatu. Bahkan Bang Rey sendiri pun dia membuat sesuatu. Jadi kenapa? Jadi kenapa dengan operasi politik kalau tadi Anda mengatakan mereka coba kalau saya kurang ini dikoreksi. Saya coba respon. Demokrat respon. Begini, Kompas juga tadi ikutan dong. informasi yang disampaikan Iya Bang Bestari. sama Begini, semua. Kalau terkait sama dengan itu, nggak usah dibicarain. Ya, terkait dengan Mari itu, kita Bang. selesaikan ini. Terkait dengan itu, Bang. Setuju. Ya, terkait dengan itu memang informasi seperti itu perlu dikelirkan dulu. Yang mana? Begini, konteksnya Apa yang kalau mau dikelirkan yang konteks mana dulu? Yang Begini, jelas. begini. Kalau misal konteks relasi antara keluarga, saya kira nggak ada masalah. Nah, ini bukan omongan Dulu. saya boleh kasih lihat ini. Saya kasih tahu dulu ya. Saya bukan saya ini. Bang, Ini saya jelaskan dulu. Beliau Ya, di bulan Juli 2025. Oke, sebentar. Di bulan Juli Mas Imam, 2025 itu sempat muncul sejumlah spekulasi. Spekulasinya beragam.
birulah, orang besar, motivasinya, narasinya hampir mirip dengan yang belakangan Tapi dimunculkan. diingat dulu ya, kita Waktu dalam itu satu koalisi yang kemudian, sama dulu ya. waktu itu Walaupun hari ini kemudian, soal kompas. sebentar, oh iya Bang, jelas. Kita Nah, satu waktu koalisi yang itu sama. kemudian diarahkan kepada misalnya waktu itu Bukan, saya memperingatkan, kasihan dia baru begitu berkarir. kemudian bentar, Bang. waktu itu diarahkan kepada Partai Demokrat. Saya Faktanya, ingatkan dia baru berkarir soalnya. Yang faktanya, Pak Jokowi. faktanya tidak seperti itu. Ah. Nah, faktanya bahwa ketika waktu itu diarahkan ke Partai Demokrat, langsung diklarifikasi oleh Mas Gibran, langsung diklarifikasi oleh Mas Kaisang, bahkan Pak Jokowi mengklarifikasi bahwa itu bukan Partai Demokrat. Itu Bang Rey, ke sana. Anda, Bang Bestari, cek berita di tanggal 2 Agustus 2025. Saya cuma ini, Bang Rey aja. Ke sana. Di momentum pada Bang Bestari waktu itu belum bergabung dengan PSI. Begitu. Jadi bulan Agustus itu momentum di akhir Juli 2020. Belum saya. Klarifikasi 2000. Sama seperti baru bergabung kemarin kan gitu. Nah, oleh karena itu, ketika mendapatkan informasi, kita clearkan dulu supaya kemudian efeknya itu tidak kemana-mana. Ini nanti menjadi hoax yang tidak begitu produktif. Kita clearkan yang 29 November yang diklirkan itu apa? 29 November. Saya nggak paham orang ini omongan Bang Rey Rangkuti ke sono. Oke. Sama-sama Silakan Bang Rey. Sekarang Supaya tenang, ini kan tema yang kita diskusikan di sini 2 minggu yang lalu kan. Saya menyatakan nggak bisa sekarang untuk tidak melihat bahwa ada persaingan antara dua keluarga ini, keluarga Jokowi dengan keluarga SBY. Karena sekarang saling saut menyahut. Yang justru saya sayangkan itu mengapa sih nggak mau terbuka saja? Ya. Kita semua udah melihat nih. Apanya yang? Nah, ketika itu dibantah oleh orang-orang PSI, nggak ada macam-macam dan sebagainya gitu. Lalu bantahan itu dibantah lagi oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan yang kemarin di dalam wawancara itu, oh iya memang ada orang besar. Artinya kan sebetulnya Pak Jokowi mengatakan bahwa memang ada apa yang saya sinyalkan di 29 November itu. Yang dibantah oleh orang PSI saat itu kan. PSI-nya sana, PSI. Bukan. Ya, bukan. Dan karena PSI-nya saat itu. Saya waktu itu belum. PSI-nya saat itu. Bukan. PSI-nya saat itu. Sudah. Bukan. November udah. Itu yang saya minta. Ada persaingan. Lalu, berarti sering apakah persaingan itu boleh? Ya, justru persaingan itu penting. Aduh. Sekarang kalau kita lihat isu konyol. Bukan hanya persaingan antara Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi dan keluarga Pak SBY. Gitu bahkan sekarang sudah kita lihat tuh, Golkar sekarang berbalas pantun dengan PKB kan, dan sebagainya. Kita memang sedang menuju ke 2026, yang kemungkinan besar itu menuju ke persaingan politik, bahkan antar koalisi di antara koalisinya Pak Prabowo. Yang saya mau katakan adalah nggak usah ditutup-tutupi terlalu kasat mata untuk dinilai bahwa memang ada persaingan. Tapi apakah kemudian itu bisa dihubungkan bahwa kasus ini bagian yang diskenario oleh oleh Pak SBY? Ya itu kita nggak bisa buktikan. Nah. Itu menurut saya. Tapi persaingan di antara mereka kan tidak hanya soal ijazah, ya kan? Soal tiba-tiba AHY mengatakan kantor kita dulu ini sudah hampir mau direbut macam-macam dan sebagainya. Kan lalu saya malah akan mengatakan isu pertama yang seolah-olah menyeret Demokrat terlibat dalam peristiwa ini justru datang dari Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa ada orang besar yang sekarang itulah yang saya sebutkan tadi. Emang sumber masalah Pak Jokowi ini udah kelihatan kok oleh kita ada semacam persaingan antara keluarga Pak Jokowi dan Pak SBY. Karena itu Anda terus terang terbuka saja. Kalau Anda menyebut bahwa ada orang besar di sini, tolong kasih sinyal-sinyal yang lain yang memperlihatkan bahwa maksud Anda begini. Ya, salah satu ini beliau sinyalnya tidak Bang Rey menyebutkannya. Oleh karena itulah saya mau mengatakan bahwa penyebutan orang besar itu adalah tuduhan palsu. Betul. Jadi ada ijazah palsu, ada tuduhan palsu. Kan kira-kira gitu. Semua palsu. Pak Selamat, jadi sebenarnya kasus ijazah Jokowi merupakan persaingan partai politik? Nanti dijawab. Boleh lihat saya kembali. Pak Ginting, jadi kasus ijazah ini merupakan persaingan 2029 antara Jokowi versus SBY dan mataharinya adalah Prabowo?
Ya, saya kira demikian. Politik itu waktu itu tidak bisa ditebak. Artinya momentum 2029 bisa dimanfaatkan di akhir tahun ini. Ini adalah kampanye politik untuk 2029. Karena itu persaingan antara dua keluarga ini, atau bahkan nanti jadi 3 keluarga, 4 keluarga, saya kira wajar-wajar saja. Dalam politik itu semua kemungkinan harus dinilai. Semua kemungkinan harus diprediksi. Jadi wajar kalau ada tudingan-tudingan, misalnya orang besar itu ditujukan kepada siapa? Orang besar apakah orangnya yang besar? Apakah orangnya yang memiliki kedudukan besar? Karena itu narasi-narasi spekulatif ini menurut saya juga mengingatkan pada tudingan Gus Dur, almarhum Gus Dur. Ada Jenderal K. Kemudian ketika ditanyakan siapa Jenderal K, dia dengan ringan menjawab Jenderal Kunyuk. Kan kira-kira begitu. Nah, ini juga barangkali nanti pola yang sama akan dilakukan oleh Jokowi ketika dituding siapa orang besar yang dimaksud misalnya. Apakah itu gorila ataukah apa begitu. Jadi memang menurut saya orang besar di balik isu ini tapi tidak disebut tentu saja memberi kesan tuduhan tanpa bukti alias spekulatif. Karena itu tanpa nama konkret tentu saja sulit diuji kredibilitas tuduhan itu. Publik dengan pernyataan itu menurut saya justru semakin skeptis dengan pernyataan saling tuding yang kemudian mengingatkan kita pada lagu Alamat Palsu Ayu Ting Ting tersebut gitu. Nah, tentu saja menolak di sisi lain ya, menolak menunjukkan ijazah ketika banyak netizen, publik dan juga tokoh minta agar segera ditunjukkan dari 4 tahun yang lalu, itu justru dianggap sebagai kebaikan untuk transparansi. Ini yang dituntut oleh publik. Dan bagi sebagian orang, pemimpin yang transparan harusnya tidak takut untuk membuka sebuah dokumen. Nah, di sisi lain, reaksi partai-partai politik, saya kira ini nanti akan reaksinya sudah ada dari Partai Demokrat dan orang besar lainnya juga kemungkinan nanti akan ada dari PDI Perjuangan ketika kemudian ini adalah tokoh-tokoh yang bersaing dengan Jokowi dan itu tentu saja tidak salah ketika kemudian mengaitkan persaingan antara Gibran dengan AHY untuk pemilu 2029 nanti. Saya kira wajar-wajar saja dan ini memang serangan balik kepada pihak-pihak yang kemudian berpotensi mengambil peluang untuk ikut dalam kontestasi presiden di 2029 nanti. Saya kira begitu. Oke, Mas Ade, kalau kata Pak Ginting, pernyataan Pak Jokowi justru menimbulkan skeptis karena tidak menyebutkan langsung tanpa bukti partai politiknya seperti apa, siapa nama orang besarnya. Tanggapan Anda? Oh, skeptis bahasanya. Bukan skeptis. Palsu dong. Palsu, Kalau nggak bisa baik. palsu. Palsunya di mana? Ya orang palsu. Ini Roy Suryo nih, ya kan? Palsu. Ya kalau nggak ada ciri-ciri yang jelas, yang nggak jelas macam-macam ya palsu. Saya membahas yang pertama adalah gini. Mas Roy selalu berpegang pada penelitian. Iyalah. Ya, kalau penelitian itu setahu saya. Nah, itu yang nggak tahu. Itu ada BNSP-nya. Enggak. Ya, Badan Sertifikasi Salah. Nasional. Ini salah ini. Udah mesti. BNSP ya. Terus ada sertifikat minimal LIPI. Ya. Itu peneliti itu. Nah, kenapa ada seorang yang berkoar-koar bahwa ini adalah penelitian ya? Tapi tidak pernah menunjukkan sertifikat keahliannya gitu. Karena nggak tahu aja, nanti di sidang saya tunjukkan. Mana? Iya, nanti di sidang. Mana? Nanti di sidang. Tunjukkan aja. Gitu loh. Nah, jadi jangan sampai enggak baik dibuatnya baru sekarang loh. Nah, kalau dia peristiwanya tanggal 26 baru dibuatnya nanti. Bung Ade. Terus bagaimana Anda menjawab tadi? Sertifikat saya.
Peneliti setahu saya Bang Rangkuti. Pertanyaan saya, kenapa Anda nggak mempersoalkan keaslian ijazah Pak Jokowi? Di sini Bang Rangkuti saya sampaikan, biar paham juga. Sertifikatnya Ya ini. kan? Nah, ini. Kasih cerdas. Bapak, emang Dia juga kalau nggak punya ijazah ini. yang Yang palsu yang juga mencetak ini. siapa? Kenapa? Bang Rey. Saya mau nanya sama Bang Rey, yang mencetak siapa? Emang kuliah? Saya mempertanyakan Anda. Kalau Anda mempertanyakan sertifikat, Ya memang Ya palsu. saya kan nanya, Bang Rey kan bilang kenapa palsu. Bang Rey bilang palsu. Tidak ada Bang Rey bilang palsu kepada Pak Jokowi. Anda bilang Pak palsu. Jokowi, saya udah Saya mau nanya Bang Rey, sebentar aja. Bang Rey, otensitas, Bang Rey. biasa ada. Saya mau Soal nanya. kalian Bung Suryo. Ya. Pertanyaan yang saya alamatkan kepada Pak Jokowi. Benar nggak sih ijazah Pak Jokowi itu asli atau enggak? Nah, pertanyaannya sekarang begini. Itu kan hak Anda bertanya. Betul. Kan Anda bertanya kan? Hak Saya Anda juga bertanya kan? bertanya juga mau Karena jawab sama-sama Iya, hak. kan begitu. Kan begitu. Pertanyaannya, Bang Rangkuti ini tidak pernah melihat ijazah, kemudian mengatakan keahlian. Setelah yang dari otak jangan standar di Republik nggak boleh. Pertanyaan awal saya tadi Gitu. yang disampaikan oleh Pak Ginting. Anda gimana? Terkait masalah Itu tadi loh. Ayo. Katanya bahwa pernyataan dari Jokowi itu tampaknya bikin skeptis karena tidak memberikan bukti siapa nama besar yang dimaksud. kembali lagi kalau persoalan politik itu memang seperti itu. Sudah dapat penjelasan. Mana? Tidak bisa terang benderang. Ini Wah, kalau bukti. itu orang palsu. Tidak boleh terang benderang politik, Nggak Bos. boleh. Gimana aturannya? Di mana disebutkan Anda menyebutkan aturannya politik begitu. Dia politik Ini masa dianggap bahwa politik yang abu-abu ditanya regulasinya. Saya tanya, Lu mau dasarnya baca apa? undang-undang politik pun tak ada di Aturannya dalam, apa? Bang Rey. Teorinya Gimana apa? sih, Bang Rey? Aturannya Bang Rey, apa? undang-undang politik pun ya tidak ada yang namanya menyatakan itu dia terang benderang kalau soal politik. Di mana? Di mana? Inilah bahwa politik Mas itu Suryo, terang benderang. nanti berdua bawa buku isi 12 lembar belajar lagi ke sini. Nah, bukunya Sintan. Yang dia baca itu cuma Sintan. Dari dulu itu cuma Sintan. Saya ke Pak Isyam, bagaimana Anda melihat adanya dugaan perpecahan antara SBY, partai politik di mana posisinya? Kan Anda berada dalam koalisi. Sikapnya gimana? Jadi gini loh, Nanti aja dijawab boleh lihat kembali saudara. Iya. Wah, saya Pak Isyam, Anda di Golkar koalisi dan ada dua calon matahari kembar di Pilpres 2029. Bagaimana Golkar dalam koalisi melihat ini? Kami di Golkar sudah punya paradigma baru, Partai Golongan Karya. Jadi kita punya calon. Jadi kalau dibilang tadi bahwa akan ada dua, Bang Ray, saya nyatakan ada tiga. Golkar akan punya calon Sendiri. Bagus ini. Itu kita sudah pernah lakukan dan Pak Prabowo adalah bagian daripada Dari dalam Golkar sendiri. dari keluarga besar Golkar. Jadi Pak Prabowo adalah bagian daripada Golkar pada saat pemilu 2004. Kasih paham dulu. Ya, jadi itu ada namanya konvensi Golkar. Itu. Jadi ada Pak Wiranto, ada Pak Prabowo, ada Akbar Tanjung, ada namanya siapa namanya Abu Rizal Bakri, ada namanya Surya Paloh. Jadi Golkar belum tentu kedua terakhir itu ya? Belum tentu, kita nanti akan melihat. Itulah politik. Kita ini melihat politik tidak bisa Tergantung momentum ya. Tergantung momentumnya. Makanya saya katakan bahwa situasi saat ini adalah ada pemainnya. Yang dikatakan oleh Pak Jokowi tadi apa? Orang besar. Orang besar. Kalau menurut saya Operasi bukan politik. orang. Lembaga, badan yang lebih besar. Tapi kan kata di dalam Pak Jokowi, rangka operasi politik. mengatur arah 2029 karena Indonesia ini adalah negara yang akan berkuasa di dunia. Menjadi negara besar. Sekarang kita 4 besar. Jadi negara-negara besar ngeri lihat Indonesia ini. Alamnya begitu hebat.
sumber daya alamnya, sumber daya manusianya aja yang tinggal kita tingkatkan ini. Menjadi insan pembangunan seperti saat Golkar berkuasa 30 tahun yang lalu. Bukan menjadi insan-insan politik yang sekarang 30 tahun kita tidak jelas apa yang kita kerjakan. Dulu zaman Golkar 30 tahun jelas pembangunannya kelihatan semuanya. Iya katanya. Iya kan? Kan jelas itu. Ya itulah yang saya katakan bahwa kita sekarang terjebak. Itu karena Golkar berubah jadi ormas jadi partai. Maka 30 tahun ketika Golkar jadi partai, nggak jelas. Makanya kita kembali, bahwa saya bilang, ayo kita kembali melakukan yang namanya Undang-Undang Dasar 45 kita tinjau kembali. Ya, artinya Partai Golkar berubah lagi menjadi ormas. Kita lihat lagi nanti kan. Oke, baik. Saya Mas Umam. Jadi Anda melihat ini merupakan pergeseran persaingan politik 2029 atau bukan? Begini, kalau misal tadi disebut beberapa teman ya, persaingan, saya sampaikan tidak ada persaingan. Relasi antara, let's say tadi disampaikan, Mas AHY, Mas Gibran, tidak ada persaingan. Kalau disampaikan persaingan, sangat prematur. Bicara persaingan saat ini dalam umur pemerintahan 1 tahun dan 2029 praktis masih 4 tahun ke depan. Nah oleh karena itu kalau misal kita bicara dalam konteks politik praktis, yang ada saat ini adalah konsolidasi kekuatan pemerintahan. Teman-teman di pemerintahan saat ini sangat fokus per hari ini ya, fokus dalam konteks Sumatera. Pagi, siang, malam, fokusnya di sana. Nah, oleh karena itu ketika kemudian kita ada ini, terdistrak dengan situasi seperti ini menjadi sebuah fenomena yang kurang begitu kondusif ketika kita ingin melakukan konsolidasi pemerintahan, fokus pada kerja-kerja praktis di lapangan, tapi ada situasi yang lagi-lagi kemudian repetitif sekali lagi. Nah, oleh karena itu memang ada baiknya segera kemudian ini diselesaikan, sudah clear. Nah, oleh karena itu saya mau tanya Anda. Penyelesaian ini kan ada 2 sebenarnya. Tunjukkan selesai. Satu, tunjukkan aja. Selesai. Kalau misal pernah dilakukan oleh salah satu hakim MK. Kan selesai, nggak ada perdebatan. Itu jujur. Dan yang kedua melalui pengadilan dan pasti panjang. Nah, Anda milih yang mana? Nah, itu pertanyaan kan harusnya tidak dialamatkan. Kenapa dialamatkan? Ini kalau kembali tadi kepada Pak Slamet Ginting. Kalau kembali kepada Pak Slamet Ginting, itulah yang disebut oleh Ayu Ting Ting sebagai salah alamat. Ini orang ini salah alamat terus. Tapi begini, tapi saya apresiasi yang disampaikan oleh Bang Rey. Itu dua palsu kok marah. Apa yang disampaikan Bang Rey itu tadi kan bisa menjadi sebuah refleksi yang sangat positif, Bang ya. Refleksi yang sangat positif artinya begini, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Arsul Sani Arsul Sani itu bisa menjadi, let's say, semacam jurisprudensi, bukan dalam Anda mulai menyesatkan kalau Anda tarik ke sana. Menjadi sebuah arah yang kemudian bisa menjelaskan. Pak Jokowi tidak harus melakukan itu, tetapi itu bisa menjadi opsi. Kalau Pak Jokowi tidak berkenan, nggak apa-apa. Sebetulnya Mas Rey nggak bilang palsu. Punya anggota DPR itu suruh ke UGM untuk menyelesaikan. Ketika itu kemudian bisa diselesaikan, benar itu atau akan tidak jauh lebih gitu. Dan di saat yang sama tadi disampaikan Pak Susno tadi menyampaikan misalnya UGM misalnya memang perlu jauh lebih clear ya menyampaikan fakta-fakta. Mesin AI itu menyatakan itu nggak lulus. Di saat yang sama kredibilitas akan ini teman-teman di sekitar kita ini mahasiswa, mereka insan akademik. Saya sendiri juga bagian dari dunia akademik, saya akademisi. Kita menunjukkan dokumen, kalau misal ijazah atau apapun, itu kan dokumen legal ya, konteks dokumen berbasis hukum. Kita menunjukkan tentu dengan kredibilitas, dengan kebanggaan, itu adalah bagian dari achievement kita. Nah, kalau misal kemudian menjadi ruang viral yang terus berkembang, tidak produktif, kami pribadi juga merasa Pak Jokowi juga berhak untuk hidup damai. Nah, oleh karena itu beliau juga memang dalam konteks ini pilihannya bergantung pada beliau. Tetapi ketika kemudian ada ruang yang bisa dilakukan segera untuk menyelesaikan ini secara cepat, justru itu akan jauh lebih baik untuk masyarakat kita. Memang saya di sini saya mau tanya lagi dulu Mas Umam nih. Mas Umam. Sana terus dong, ke sini dong. Dengan Pak Jokowi menyebut ada orang besar di belakang
apa namanya jasa palsu ini, yang orang mengasumsikan itu ke Partai Demokrat. Apakah sebenarnya menurut Anda Pak Jokowi ini ingin menyelesaikan segera mungkin masalah atau sebaliknya memanjangkan persoalan? Betul. Ijazah palsunya belum selesai, palsu kan muncul lagi isu soal tuduhan palsu. Nah, coba Anda, tukang bikin coba. Ini adalah pertanyaan yang harusnya diajukan presenter kepada pengamat. Ini pengamat mengajukan kepada saya. Tapi begini. Pak Ginting, jadi menurut Anda terkait dengan persaingan politik, apakah terlalu prematur seperti Mas Umam tadi bilang, atau memang sebenarnya harus dibangun dari awal? 3-4 tahun waktu yang ini kan pendek. Tidak bicara, kalau politik tidak bicara salah benar, bisa saja pernyataan orang menyatakan prematur itu bisa dibenarkan. Tapi kalau kemudian sudah terjadi persaingan juga tentu ada argumentasinya. Karena itu menurut saya begini, politik tuduhan balik Jokowi ada tokoh besar yang memanfaatkan situasi ini tentu saja mencerminkan bahwa politik kontemporer Indonesia saat ini sering melibatkan narasi berupa manuver reputasi dan juga strategi kekuasaan daripada sekedar fokus pada isu hukum atau fakta hukum dan masalah akademik. Ijazah kan bicara masalah akademik. Jadi tuduhan semacam ini yang dikemukakan mantan Presiden Jokowi menurut saya kemungkinan dimaksudkan untuk menggeser perhatian publik dari kemudian untuk membentuk interpretasi politik tentang motivasi di balik kritik itu. Karena apa? Ini adalah upaya mempertahankan legitimasi pribadi dari Jokowi sendiri. Karena itu menurut saya wajar saja trompet perang ini sebenarnya sudah ditabuh, sudah dibunyikan oleh mantan Presiden Jokowi sendiri dengan cara menuding dan ini spekulatif. Sehingga menurut saya memang lonceng perang sudah dibunyikan pada akhir tahun ini. Dan silahkan kemudian yang lain menanggapinya seperti apa, apakah akan menabuh genderang perang juga, atau seperti apa, kita lihat bahwa pasti perlawanan sembunyi akan dilakukan oleh partai-partai di luar PSI terhadap statement dari Presiden Jokowi. Saya kira begitu. Baik Pak Susno, apakah ajang pembuktian di pengadilan mengakhiri polemik ijazah Jokowi? Nanti dijawab Pak, kami silakan kepada saudara. Tetap di Bola Liar. Pak Susno, jadi pembuktian di pengadilan nanti apakah akan mengakhiri polemik dari ijazah Jokowi? Baik, pengadilan adalah yang terbaik, tetapi untuk menuju ke pengadilan yang agak susah ya. Karena apa? Harus dibuktikan dulu ijazah itu asli apa palsu. Setuju itu. Dan saya yakin itu asli. Kalau itu ada buktinya. Siapa yang bisa membuktikan itu? Tolong pada kesempatan ini mudah-mudahan UGM mendengar gitu. Jelaskan bahwa ijazah itu asli dan sah. Sah itu adalah cara perolehannya yang benar. Bahwa ijazah itu asli dari UGM, untuk mendapatkan itu betul dia sebagai mahasiswa, betul dia kuliah, betul memenuhi semua persyaratan yang saya tidak tahu apa persyaratan itu. Mungkin Pak Roy yang tahu. Udah dijawab mesin AI, Pak. Itu akan lebih meyakinkan lagi. Nah, kalau UGM bisa membuktikan itu, saya yakin Pak Jokowi akan apa yang dikatakan dia mencemarkan nama baik itu terbukti ya. Karena apa, namanya memang baik, dikatakan tidak baik. Tetapi kalau seandainya itu UGM tidak bisa membuktikan, maka orang yang berkata bahwa ijazah itu palsu berarti dia tidak berbohong. Saya netral di sini, saya tidak memihak siapapun juga. Pengadilan ada yang terbaik, tetapi pengadilan panjang dia. Siapa yang misalnya merasa dirugikan masih bisa untuk banding.
banding masih bisa kasasi, kasasi masih bisa PK, dan insya Allah sampai ke 2029 lemparan isu politik ada orang gede sekali tadi itu akan terbukti. Dan mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar bahwa isu politik yang dilemparkan tentang orang gede itu tolong untuk segera diakhiri. Ada dua cara mengakhirinya, satu lelucon kayak Pak Gus Dur, gede itu adalah gorila, kemudian gede itu adalah langsung memang ada yang ditunjuk gitu, sehingga tidak dikatakan bahwa Pak Jokowi membuat gaduh gitu. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak tujuannya untuk membuat gaduh, beliau adalah negarawan. Terima kasih. Oke, baik. Bang Rey, kalau ini memang operasi politik, kemudian manuver kontra untuk Jokowi, apakah dengan peradilan nanti bisa menghentikan polemik ijazah? Kalau polemik ijazahnya mungkin iya, tapi kan kalau politiknya kan jalan terus. Karena itu yang saya sebut tadi, ini kan sudah bagian dari persaingan politik. Diakui nggak diakui oleh mereka yang sebagai orang yang terlibat dalam peristiwa politik ini gitu. Dan kayaknya hal-hal yang kenapa Pak Jokowi mengatakan ada orang besar terus orang besar tapi tidak mengungkapkan ciri-ciri yang sangat spesifik tentang apa yang, karena itu juga permainan politik itu. Kan gaya politik Pak Jokowi itu kan selalu menempatkan dirinya itu sebagai orang yang tanda kutip terzalimi kan. Kan kira-kira ijazah palsu ini mau diubah oleh beliau sebagai korban dari penzaliman Roy Suryo dan kawan-kawan, dan di atas Roy Suryo memang begitu Bang Rey. Orang besar. Balik kira-kira. Emang fitnah orang tidak pernah dilihat kok. Ya, pola ini kayaknya yang mulai juga terus dikembangkan oleh Pak Jokowi. Nah, dengan cara begitu, popularitas macam-macam dan sebagainya itu tetap terjaga. Ingat loh ya, sekalipun Pak Jokowi mengatakan bahwa ia di-downgrade reputasinya oleh peristiwa ini, tapi kan kenyataannya popularitasnya tetap terjaga. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi melihat peristiwa ini justru memelihara popularitasnya. Jadi pengadilan bukan solusi terakhir? Bukan. Pengadilan sebagai kasus ijazah itu ansih bisa mengakhirinya, tapi peristiwa politiknya akan terus bergulir. Jadi tidak dengan sendirinya selesai di pengadilan, maka peristiwa politiknya akan selesai gitu. Sebab kelihatan yang terkadang justru memanfaatkan peristiwa ini secara politik, bukan saja orang besar yang dituduhkan palsu kita tadi oleh Pak Jokowi, bahkan boleh jadi Pak Jokowi sendiri menikmati secara politik adegan-adegan ini. Gitu. Oke, baik. Pak Bestari, jadi menurut Anda, apakah nanti pengadilan bisa menyudahi polemik Jokowi? Pertama, saya ingin menyampaikan begini. Kompas TV ini harus mendidik dalam menggelar acara yang ditonton oleh publik, apalagi ini mahasiswa hadir di sini menyaksikan, ya. Ada satu hal yang sebetulnya terlupa oleh Kompas ini, ya. Kemudian mengamini bahwa setiap ada yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, itu sepertinya kemudian seperti mengamini Kompas TV seakan-akan menyatakan itu benar seperti itu dengan diam. Ijazah Pak Jokowi belum pernah terbukti palsu. Sehingga seharusnya Kompas TV lebih bijak menyampaikan kepada masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi asli disangka palsu. Itu makanya kami kemarin menginterview eksklusif Pak Jokowi, Pak Bestari. Tetapi pada pertemuan hari ini kita melihat bagaimana Anda membiarkan hal-hal seperti itu terjadi yang seharusnya tidak mencemari pikiran banyak orang bahwa ini kok sepertinya mengamini ini palsu. Itu satu. Kedua, bahwa remah-remah ini untuk kepada kawan adik-adik mahasiswa, remah-remah operasi politik yang besar ini yang sekarang dilakukan oleh katakanlah dalam hal ini Roy Suryo, ya, yang kemudian beranggapan bahwa dia sangat besar dan sedang berhadapan dengan Pak Jokowi, itu tidak sebetulnya, dia hanya bagian daripada orkestrasi yang tanpa sadar kemudian dia seakan-akan berpikir dialah yang menjadi leader dalam perseteruan yang dia anggap sebagai perseteruan ini. Sehingga pada satu kesempatan pun ada orang yang menyatakan berani nggak you buka rekening, ini ada kegugupan di situ. Karena apa? Mengorkestrasi ini selama bertahun-tahun itu tentu butuh effort yang sangat besar. Dan bohong itu kalau tidak di belakangnya ada operasi politik yang dilakukan. Saya kira itu
perlu menjadi pengayaan bagi Kompas TV dan masyarakat dan tentu juga adik-adik mahasiswa. Mas Umam, bagaimana? Apakah pengadilan bisa menyelesaikan masalah ini? Saya pikir itu bukan soal yang terlalu ini ya. Maksudnya pengadilan silakan jalan, itu juga menjadi bagian yang ditunggu-tunggu. Ya. Kalau misal tadi secara hukum acara pidana disampaikan oleh Pak Susno bisa dipenuhi, kemudian stakeholders terkait, terutama UGM juga bisa membantu untuk mempercepat proses itu juga kita apresiasi. Tetapi dalam konteks ini kita harapkan spekulasi-spekulasi itu segera disudahi. Kami dari Partai Demokrat sekali lagi clean and clear, kita tidak terlibat dalam hal itu, dan dalam sebuah kesempatan secara tegas Mas Gibran, Mas Kaisang, bahkan Pak Jokowi juga pernah mengklarifikasi secara tegas jelas bahwa Partai Demokrat tidak menjadi bagian dari itu. Sehingga kemudian kita juga mendorong proses ini bisa terselesaikan dengan baik dan fokus pada tugas-tugas pemerintahan, dan konteks ini akan berjalan seperti apa yang kita kira. Waktu yang akan memperlihatkan. Kalau saya sih, kita tidak perlu mengatakan bahwa kita terlibat tidak terlibat. Jadi saya menghimbau lah ya, sahabat saya dari Partai Demokrat, nggak usah lah, kan nggak ada yang menyampaikan bahwa Partai Demokrat, dan saya juga tidak yakin bahwa itu dilakukan oleh Pak SBY. Lalu siapa? Sebut namanya dong. Sebentar. Sebut namanya, dia tunjuk saya. Tunggu. Lalu Coba sebut namanya bahwa siapa. Ini adalah gitu urusan politik, Prof. Ini Prof Ginting ini. Ini kan urusan politik, ini barang tidak jelas kan, Prof? Kecuali Anda coba merasa jelas gitu, ya. atau benar. Politik pada tahun, saya mengembalikan ini supaya rakyat ingat. Tahun 2004, pemilu, pemenangnya siapa? Pemilu 2004 pemenang presiden siapa? SBY. SBY JK. Didukung kurang lebih cuma 10%. Baik. Saya koalisi mendukung Megawati Hasyim Muzadi. Baik. 60%. Kalah dengan yang 10%. Itulah politik. Baik. Ada kekuatan besar di situ. Siapa kekuatan besar? Ya kita tahu siapa pada waktu yang memenangkan Mas Roy, SBY. siap tidak Jadi berbicara apa yang soal ada di nanti ada sini pengadilan? sekali lagi itu kayak kalau dalam dunia pewayangan itu kayak goncang. Jadi inilah yang terjadi. Ironis sekali. Negara lagi diguncang bencana. Lagi diguncang aja. Ada Petro yang malah nuduh-nuduh. Ada orang besar di balik ini. Petro ini mah nggak tahu malu ini. Ya malah dia menumpangi gajah. Wah, gajah nggak punya ijazah. Wah, ini gajah nggak punya. Tapi ini dalam Quran surat Al-Fil yang sedang 105, dipertontonkan oleh gajah Kompas itu nanti TV kepada akan masyarakat. hancur dengan burung ababil. Jadi insya Allah Memfasilitasi ini kepada Indonesia masyarakat. akan kembali tegar, Luar akan biasa. kembali baik kalau Hebat ijazah Kompas palsunya TV. ini terbongkar, dan dia Mbak nggak penting lagi karena bisanya cuma talk the talk, walk the talk. Oke, baik. Itu orang nggak jujur itu talk the talk. Luar biasa Kompas TV. Sekali lagi saya sampaikan rusak. closing statement bahwa ini telah bergulir sampai ke tingkat penyidikan. Saya memahami sekali apa yang disampaikan oleh Bang Susno, tetapi kalau harus dibuktikan dulu bahwa ijazah itu asli dan itu Bapak Joko Widodo yang harus membuktikan itu di luar dari konteks penyidikan. Artinya penyidik itu hanya menerima laporan, proses, kemudian limpahkan ke kejaksaan, sangat sederhana. Tidak mungkin orang yang melaporkan yang membuktikan itu. Hal-hal yang seperti itu yang dituduh dia harus membuktikan. Nah, kemudian tanggal 15 ini, besok hari Senin, kita akan gelar perkara. Nah, di sini akan kita ungkap duduk perkara. Saya rasa Bang Susno juga tahu bahwa bagaimana gelar perkara itu mengungkap fakta-fakta terakhir berarti. Sehingga saya yakini bahwa mudah-mudahan ketika hal itu ada kesalahan dalam penyidikan, tentunya bisa dihentikan. Tetapi kalau tidak, hati-hati di sini. Berarti lengkap bisa bergulir Pak Presiden, Pak mantan Presiden nanti bakal menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Diwakili oleh kejaksaan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Dua panci kita kirim. Masih dengan pamit, sampai jumpa minggu depan.